Halo friends, ketemu lagi dengan Koko di Flash Gadget Channel. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu dan tetap bahagia ya. Jika dengar brand Infinix tuh, saya teringat dengan Infinix Zero 5 yang beberapa tahun yang lalu tuh sempat jadi daily driver dan sempat juga kami bahas di channel ini. Dan setelah itu kami juga sempat bahas beberapa tipe dari Infinix juga sih. Dan akhirnya kita dapat Infinix Note 7 LED yang beberapa hari lalu kita PO di Shopee. Dan setelah sekian lama saya nggak bahas Infinix lagi, di video kali ini saya akan bahas Infinix Note 7 LED tentang pengalaman saya pakai ini beberapa hari dan apa aja sih keunikan dari Infinix Note 7 LED ini. Mari kita mulai videonya. Pertama kali buka saya langsung bilang keren, karena saya beli Infinix Note 7 LED ini yang berwarna hijau. Dan ternyata warna hijaunya itu benar-benar ngebuat si Infinix Note 7 LED ini terlihat tambah keren. Juga layar yang sudah menggunakan pansul. Terlihat betul peningkatannya. Walaupun bodinya masih berbahan material plastik dengan finishing glossy yang menyebabkan mudah nipak sidik jari, terus bodinya cukup solid kok dengan tombol power dan volume yang clicky. Lalu dari belakang ini juga terlihat langsung setup AI quad kamera 48M tertulis kecil. Di sini tuh maksudnya kameranya punya konfigurasi 48 megapiksel main kamera, 2 megapiksel makro kamera, 2 megapiksel depth sensor, dan satu lagi lensa QVGA. Dari yang saya rasakan memang jika kita ambil gambar dengan mode 48 megapiksel, detailnya jelas lebih tajam. Rasa betul gambar juga lebih jernih, dengan white balance cenderung ke cool dan kontras serta saturasi yang cukup seimbang. Namun akan kalah dalam menghadapi kondisi backlight. Lalu mode bokehnya punya saturasi, kontras, dan white balance yang sama ketika pakai mode auto. Cuman di separasi bokehnya masih kurang rapi, tapi tetap oke sih overall. Sedangkan untuk makro 2 megapiksel harus ambil jarak sekitar 4 cm supaya fokusnya dapat. Buat yang suka foto makro, hasil dari Infinix Note 7 LED sudah cukup buat di-post di sosial media. Overall jika melihat harganya, kamera dari Infinix Note 7 LED ini sudah cukup oke ya. Apalagi jika melihat fitur-fiturnya juga cukup komplit kok. Nah itu tadi soal kamera belakangnya. Balik di bodi belakang ini yang membuat kurang oke buat saya cuma satu, yaitu tulisan di pojok kiri bawah ini. Padahal kalau polos lebih terlihat keren. Masih soal desain, di sisi bawah kamu bakal nemuin lubang speaker, lubang mic, lubang audio 3,5 mm, dan sebuah lubang micro USB. Ya sayang banget ya Infinix Note 7 LED ini masih menggunakan slot micro USB. Bukan menggunakan lubang USB Type-C. Lalu di sisi kiri ada triple slot di mana tersedia untuk dual SIM card dan memori eksternal. Balik ke depan, kamu langsung melihat layar model Punch-Hole berukuran 6,6 inch SD Plus berpanel IPS. Memang sih belum Full HD, tapi kalau buat saya sih masih nyaman-nyaman aja ya. Mungkin kurangnya kalau kamu yang doyan nonton video ataupun film, mentoknya jadi hanya di 720p HD aja. Di depan ini juga ada kamera depan 8 megapiksel yang punya fitur beauty dan LED flash. Dan walaupun baterainya 5000 mAh, namun genggamannya pas dan berasa enteng banget di tangan saya. Lanjut di bagian performa, saya di sini rada kecewa. Karena Infinix Note 7 LED yang masuk resmi di Indonesia itu nggak sama kayak yang kemarin launching di versi Indianya. Infinix Note 7 LED versi Indonesia ternyata memakai prosesor Helio P22, bukan Helio G70 yang sama dengan versi Indianya. Ya, walaupun memang secara performa sudah cukup sih buat daily. Prosesor berkekuatan octa-core 2 GHz ini bisa mendapatkan skor 100.000 jika kami tes menggunakan Antutu. Buat daily, sosial media hingga buka tutup aplikasi masih mumpuni sangat. Karena Infinix Note 7 LED dibekali RAM 4GB dengan internal 128GB. Jadi ya sewajarnya sudah cukup banget. Saya juga sempat install beberapa game dan aplikasi. Dan pas nyobain game PUBG di Infinix Note 7 LED, kami hanya dapat settingan tertingginya di balance medium saja. Ketika memutuskan untuk main pun hasilnya memang masih playable walaupun kadang ada lag-nya ya. Namun nggak mempengaruhi gameplay sih sejauh ini. Atau kalau mau aman ya pakai settingan smooth balance aja. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan game mode supaya lebih nyaman. Dari segi software, Infinix Note 7 LED menggunakan XOS berbasis Android 10, yang ketika dimana kamu beli smartphone ini akan banyak aplikasi yang sudah terinstall. Soal fitur juga komplit, fingerprint di tombol power punya respon cukup cepat, face unlock juga begitu, walau saya pakai kacamata. Kesimpulannya buat saya Infinix Note 7 LED ini ya seperti namanya, hampir powerful.
Baterai gede 5000 mAh, kuat kameranya oke. Terus RAM 4GB dan internal 128GB itu juga sudah cukup gede. Lalu layar juga bisa dibilang cukup oke lah ya untuk range harga se-2 juta. Dan kurangnya hanya di masalah prosesornya. Itu sih nanggung banget. Jadi pantes lah kalau ini tuh jadi versi Lite. Kita tinggal tunggu aja nih besok Infinix Note 7 yang akan rilis juga. Semoga dia sama persis dengan versi Indianya ya. Namun jika kamu punya budget 2,2 juta, Infinix Note 7 Lite ini bisa jadi rekomendasinya. Karena di setiap pembeliannya kamu bakal dapat case dan screen guard serta dapat paket data dari smartphone nih. Jadi udah tinggal langsung pakai aja. So, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.